Halo semua, pernah kepikiran gak sih anak kelas 7 itu sebenarnya belajar apa aja ya soal Pancasila? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas perjalanan esensial mereka. Anggap aja ini semacam peta jalan untuk membangun fondasi kewarganegaraan yang kuat. Yuk, langsung kita mulai. Oke, kita langsung to the point ya. Sebenarnya pertanyaan paling dasarnya itu simple. Apa sih fondasinya buat jadi warga negara yang baik? Dan hey, ini pertanyaan bukan cuma buat anak sekolah loh, tapi buat kita semua juga. Terus jawabannya apa dong? Nah, kalau menurut kurikulum, tujuannya itu jelas banget, yaitu untuk membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Cerdas dalam berpikir, berkarakter dalam bertindak, dan bertanggung jawab atas setiap pilihannya. Itu dia goal besarnya. Biar tahu konteksnya, perjalanan ini tuh ada nama resminya fase D. Gampangnya, ini tuh tahapan belajar untuk anak-anak SMP, dari kelas 7 sampai kelas 9. Di fase inilah mereka mulai diajak mikir lebih dalam. Jadi warga negara Indonesia itu sebetulnya artinya apa sih? Oke, kita mulai dari mana? Tentu dari akarnya dulu dong. Kita bakal flashback sedikit ke sejarah lahirnya Pancasila. Soalnya, ya gimana, kita nggak bakal ngerti kita yang sekarang kalau nggak tahu asal-usulnya kan? Jadi, kenapa harus mulai dari sejarah? Karena jadi warga negara yang baik itu bukan cuma soal hari ini. Penting banget buat kita ngerti warisan kita. Makanya perjalanan ini dimulai dari situ. Dari ngulik cerita di balik perumusan dasar negara. Karena prosesnya itu, wah, sama pentingnya dengan hasil akhirnya. Dan ini tuh bukan proses simsalabim ya, nggak terjadi dalam semalam. Coba deh kita lihat, semuanya itu bertahap. Mulai dari sidang BPUPK, di mana para pendiri bangsa kita berdiskusi, bahkan berdebat untuk ngerumusin ide-ide awalnya. Terus, ada panitia 9 yang mematangkan rumusan itu. Sampai akhirnya, tok, sidang PPKI menetapkan Pancasila secara final jadi dasar negara kita. Oke, sejarahnya udah dapat nih. Sekarang gimana caranya Pancasila itu bekerja di kehidupan kita sehari-hari? Nah, disinilah kita masuk ke pembahasan soal aturan main kita bersama. Kata kuncinya di sini adalah norma. Norma itu apa sih? Gampangnya gini deh. Anggap aja ini semacam aturan nggak tertulis yang kita sepakati bareng-bareng biar hidup jadi enak dan teratur. Contoh paling gampang, ngantri. Nggak ada kan undang-undangnya, tapi kita semua lakuin. Kenapa? Ya biar tertib dan adil. Nah, itu norma. Nah, ini juga penting banget dan kadang suka ketukar. Hak dan kewajiban. Simpelnya, hak itu apa yang kita dapat. Kayak hak untuk dapat pendidikan. Kalau kewajiban, itu apa yang kita kasih atau lakukan. Contohnya bayar pajak. Keduanya ini tuh kayak dua sisi koin, harus seimbang. Kalau enggak, ya masyarakat kita bisa nggak jalan dengan baik. Oke, lanjut. Sekarang kita ngomongin salah satu hal paling keren soal Indonesia. Apa itu? Tentu aja, keberagaman kita yang luar biasa banget. Dari Sabang sampai Merauke, kita nih kayak mozaik raksasa yang isinya budaya, bahasa, tradisi, macam-macam banget. Nah, di kurikulum ini keberagaman itu dibagi jadi 4 pilar utama. Ada keberagaman suku bangsa, yang jumlahnya ratusan kan? Terus ada agama dan kepercayaan, lalu ada ras yang nunjukin betapa kayanya sejarah kita. Dan terakhir, antar golongan, yang artinya kita juga beragam dalam status sosial dan ekonomi. Pertanyaannya, dengan semua perbedaan itu, gimana caranya kita bisa tetap jadi satu? Jawabannya ada di 3 kata sakti ini, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Ini tuh pengingat super penting loh. Kalau persatuan kita itu bukan berarti semua harus sama. Justru kekuatan kita ada di kemampuan kita menerima dan merayakan perbedaan itu. Oke, kita udah bahas sejarah, aturan main, sama keberagaman. Sekarang gimana cara ngikat semua itu jadi satu? Nah, kita lihat momen puncaknya. Momen yang melahirkan kita sebagai sebuah bangsa. Proklamasi kemerdekaan. Proklamasi itu bukan cuma tanggal di buku sejarah ya, itu tuh akta kelahiran bangsa kita. Anggap aja proklamasi itu kayak jangkar raksasa, yang bikin kita semua, yang beda-beda suku, agama, dan semuanya itu tertambat di satu kapal yang sama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Terus buat anak kelas 7, ngerti proklamasi itu artinya apa sih? Artinya 3 hal. Pertama, mengakui kalau bangsa kita ini berdaulat, merdeka. Kedua, punya komitmen buat jaga keutuhan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan ketiga, ikut serta, berpartisipasi aktif buat ngejaga persatuan. Jadi bukan cuma tahu, tapi juga melakukan. Nah, setelah semua perjalanan tadi, dari ngomongin lahirnya Pancasila sampai makna kemerdekaan,
Hasilnya tuh mau jadi apa sih? Seperti apa profil pelajar yang diharapkan setelah lulus kelas 7? Ini dia nih 5 tujuan inti pembelajarannya. Coba deh perhatikan. Semuanya itu nyambung loh, kayak puzzle. Kamu nggak bisa benar-benar paham proklamasi kalau nggak ngerti soal keberagaman. Dan kamu juga nggak akan bisa menghargai keberagaman kalau nggak paham dasarnya, yaitu Pancasila. Semuanya saling terkait. Jadi ini tuh bukan sekedar checklist udah belajar ini itu ya, bukan. Ini tuh cetak birunya, blueprintnya buat ngebentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan peduli. Mereka lah yang nantinya akan ikut ngebangun masa depan Indonesia. Tentu aja, ini semua baru permulaan, baru fondasinya. Nah, setelah fondasi di kelas 7 ini kokoh, pertanyaan besarnya adalah tantangan apa lagi yang nunggu mereka di kelas 8 dan 9? Perjalanan mereka sebagai warga negara kan baru aja dimulai. Menarik untuk dipikirkan ya.